Selamat datang di kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota lumpia. Berbicara soal makanan, belum lama ini pemerintah kota Semarang telah meluncurkan sebuah program yang dikenal sebagai Strawberry atau kepanjangan dari strategi pemberian makan siang gratis untuk peningkatan gizi dan juga pencegahan obesitas. Tidak hanya itu, Pemkot Semarang juga sedang menggalakkan program ketahanan pangan dengan memaksimalkan produksi padi hingga produksi bawang. Lantas seperti apa penerapan kedua program di kota Semarang ini? Bersama saya Randy Alvaras, ikuti perjalanan kami dari kota Semarang untuk Indonesia. Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang diakui sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota ini dikenal sebagai kota pesisir, sehingga banyak hidangannya yang menggunakan ikan sebagai bahan utama. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km persegi. Saat ini, Kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, lebih dari 1,7 juta jiwa tercatat sebagai warga Kota Semarang. Dengan jumlah populasi yang cukup banyak, mata pencaharian warga Kota Semarang sangat beragam, mulai dari buruh, ASN, pedagang, hingga petani. Selama masa kepemimpinan Wali Kota Semarang, ada banyak inovasi serta terobosan program positif yang dihadirkan untuk Kota Semarang. Bahkan, Kota Semarang sempat memperoleh penghargaan pada sebuah ajang dalam kategori dedikasi membangun negeri karena telah berhasil menciptakan kota ketahanan pangan melalui urban farming. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Penyuluhan Pertanian Mijen dan saya akan langsung berbincang dengan Wali Kota Semarang dan juga Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita langsung berdialog dengan beliau. Halo Ibu, halo Bapak, apa kabar? Baik. Ya Ibu, mungkin boleh dijelaskan terkait agenda hari ini tuh ada agenda apa ya Bu di sini? Ya, jadi hari ini adalah hari yang sangat istimewa, Mas. Kami pemerintah Kota Semarang ini kan didampingi BRIN untuk bagaimana memberikan para petani khususnya dan masyarakat umumnya ini untuk menanam secara urban farming ya, karena pertanian perkotaan, tetapi memberikan hasil yang sangat luar biasa. Dan kami sudah setahun lebih didampingi oleh BRIN, dan ini Pak Waka hadir secara pribadi beberapa kali ke Semarang. Hari ini panen namanya bawang, tapi yang istimewa adalah memakai semai benih gitu ya. Oke, mungkin Bapak gimana Pak tanggapan terkait dengan agenda hari ini seperti apa gitu Pak? Ya, kami dari BRIN juga berupaya untuk mendukung program pemerintah dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidur. Nah, jadi lahan-lahan yang tidur yang miliknya Pemkot ini berupaya untuk kita optimalkan. Teknologi yang masuk di sini hasil risetnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan unsur hara di tanah-tanah yang tadinya sudah tertidur ini. Kemudian kita menerapkan teknologi untuk smart farming, bagaimana untuk pengairannya, bagaimana dengan pengabutannya, dan lain sebagainya. Memang sekarang sesuai dengan standar nasional, kita ingin minimal tingkatkan 1,5 sampai dengan 2 kali lipat hasil produksi. Oke Bu Ita, kan kita sekarang berada di Kota Semarang ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, profil Kota Semarang itu seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa gitu Bu? Ya, jadi kalau Kota Semarang ini mungkin salah satu dari sekian, mungkin nggak banyak kota di Indonesia yang punya karakteristik seperti di Semarang. Kami Kota Semarang ini ada dataran tinggi seperti sini Mas, ini bisa ditanam dengan bawang dan sebagainya. Dan ada dataran rendah, dataran yang datar itu biasanya kan untuk perkantoran, untuk bisnis lah, pusat perdagangan dan jasa gitu ya. Kemudian ada pesisir. Nah, pesisir ini kami punya ada di
ada 3 bahkan 4 kecamatan yang membawahi di tanah yang pesisir, sehingga memang karakteristiknya Kota Semarang ini sangat unik sekali. Mungkin boleh jelaskan juga Bu terkait potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang itu seperti apa sih Bu? Potensinya tuh banyak sekali ya. Kalau kita bicara kalau mungkin kota-kota metropolitan pasti sudah standar gitu ya Pak ya. Jadi kota yang pasti punya perdagangan dan jasanya yang mungkin menonjol. Tetapi sebenarnya yang tidak dipunyai mungkin di tempat lain ini adalah kami masih punya lahan-lahan pertanian. Bahkan lahan pertanian atau lahan produktif yang bisa ini kan bukan sawah ya, bisa ditanam dengan bawang, dengan lainnya. Ini ada sekitar 30.000 hektar. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan itu, apalagi ini kan program pemerintah dari Bapak Presiden untuk kedaulatan pangan, ketahanan pangan, sehingga kalau kita bisa berdaulat, bisa ketahanan pangan bisa ada di Kota Semarang, pasti Kota Semarang juga bisa daulat pangan. Nah, berbicara soal ketahanan pangan nih Bu, yang mana padi menjadi komoditi utama dari masyarakat Indonesia gitu. Kalau kondisi produksi padi di Kota Semarang itu seperti apa sih Bu saat ini? Ya, kalau kita kan tahu sawah yang lestari ini kan hanya 1.600, tetapi sebenarnya masih banyak lahan-lahan atau sawah-sawah yang ada sawah payau gitu ya, yang airnya payau, kita punya pesisir. Nah, dengan BRIN ini juga ada risetnya, kita juga sudah, pemerintah kota ini sudah mencoba dengan menanam namanya padi biosalin, dan itu juga sangat luar biasa, bisa diimplementasikan juga di Kota Semarang, sehingga itu kita bicara mau lahannya seperti apa dengan kolaborasi dengan BRIN, dengan stakeholder yang lainnya, insya Allah tanah-tanah yang mempunyai karakteristik tertentu bisa dioptimalkan. Oke, mungkin ke Bapak Amar, selain potensi padi Pak, kira-kira Semarang tuh memiliki potensi apa lagi sih untuk dikembangkan ya? Ya, kalau potensinya cukup menjanjikan ini, beberapa komoditas selain padi juga ada beberapa komoditas pendamping padi. Jadi bisa saja nanti umbi-umbian dan sebagainya, hortikultura, buah-buahan, dan juga pakan ternak. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Jadi limbah dari pertanian ini pun juga nanti kita olah. Jadi betul-betul tidak ada limbah. Kita juga membantu pemerintah Kota Semarang ini dengan teknologi pengolah limbah plastik. Nah, sehingga hasilnya itu plastik-plastik di wilayah ini bisa mulai dikurangi. Secara statistik terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kebersihan Kota Semarang dan sekitarnya. Alat pengolah ini sendiri juga bisa menghasilkan minyak yang bisa digunakan oleh mesin-mesin yang sederhana, mesin traktor, petani, mesin penggiling padi, kemudian juga bisa diberikan kepada nelayan untuk motor tempelnya dan sebagainya. Jadi kita upayakan supaya produktivitas meningkat, limbahnya nol. Mungkin kembali ke Bu Ita gitu. Nah, kan kalau Kota Semarang ini saat ini sedang mengupayakan ya Bu ya, untuk memproduksi padi di pesisir pantai ya Bu. Ya. Itu tantangannya apa sih Bu? Yang pertama ini kan lahannya sudah lama tidur. Pasti harus dicek lagi, harus dilihat lagi unsur haranya. Tapi alhamdulillah kemarin dengan semangat masyarakat juga, kita ini kan tidak boleh membedakan antara petani yang ada di lahan yang seperti ini dan juga yang pesisir. Karena di sana sebenarnya juga banyak kelompok-kelompok tani yang mereka tadinya menanam ya asal menanam padi. Karena kalau padi yang bukan biosalin ini biasanya 1 hektar hanya menghasilkan sekitar 2-3 ton. Tetapi dengan hasil risetnya dari BRIN yang namanya biosalin itu bisa sampai 6-7 ton. Nah, sehingga itu memberikan semangat. Sekarang ini bukan menjadi tantangan tetapi sudah menjadi peluang gitu ya. Nah, ini yang diharapkan ya tentunya kembali juga membuka pikiran-pikiran masyarakat yang di pesisir bahwa tidak ada namanya mereka itu berbeda, tetapi justru memberikan semangat bahwa dengan kerjasama dengan BRIN ini dan stakeholder yang lainnya, ternyata air payau pun juga bisa ditanami dengan macam-macam dengan tanaman pertanian. Oke, kalau gitu sejauh ini langkah apa Bu yang sudah didorong oleh Pemkot Kota Semarang untuk membantu para petani yang memproduksi padi di pesisir pantai? Ya, yang pertama kemarin kami sudah membuat demplot, itu ada bahkan yang di sana Mas, tanamannya ini tidak hanya dengan yang pakai tanaman, tetapi sudah yang namanya tabela, tanam benih langsung. Jadi dari benih itu langsung ditanam, kayak tadi contoh kita menanam bawang merah ini, kemudian bawang bombay ini kan juga pakai dengan benih gitu ya, semai gitu, sehingga mereka juga tidak ada kesusahan lagi. Kami juga akan memberikan
bantuan hasil riset BRIN juga lagi yang mesin pengolah sampah itu menjadi bahan bakar. Dan yang ketiga, kami juga memberikan bantuan, kami bekerja sama juga dengan CSA dengan bank pemerintah daerah gitu ya. Kami bantu untuk membuat embung. Tantangannya di sana itu kan airnya kurang gitu ya. Kemarin kami sudah bicara juga dengan Universitas Diponegoro, air yang dari laut ini dengan sistem desalinasi. Ini kan bisa menjadi air yang tadinya asin bisa menjadi air untuk pengairannya di sawah pesisir tadi. Oke, mungkin ke Pak Amar terakhir. Tadi kan sempat meluncurkan IoT ya Pak ya. Itu mungkin boleh dijelaskan itu apa sih Pak? Soalnya Internet of Farm kan gitu, IOF gitu ya. Jadi bagaimana kita mengatur airnya secara otomatis, pupuknya secara otomatis, kandungan tanahnya ini nanti kita ambil secara otomatis, kita cek unsur haranya masih memenuhi dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sampai nanti juga masa panen. Ya, masa panen nanti yang memberitahu juga internet gitu. Sekarang kurang 2 hari, kurang 1 hari, kurang sekian jam. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya untuk mengairi tanaman itu sebetulnya sangat tergantung juga sebetulnya dengan panas sinar matahari. Jadi nanti ada sensor sinar matahari, berapa panasnya, nah, berapa yang harus disiram dan lain sebagainya. Jadi kita utamakan lingkungan dari pertanian ini kita ukur, sehingga berapa porsi untuk air, pupuk, dan lain sebagainya itu bisa teratur dengan baik. Oke Pak Amar, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami untuk berdialog. Mungkin karena panas banget ya Bu, cuacanya gimana, kita pindah ke tempat lain ya Bu. Boleh. Jadi Pak Waka, monggo kalau mau acara lagi kami melanjutkan izin Pak. Matur nuwun. Oke pemirsa, kami akan jeda sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Untuk Indonesia. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Untuk Indonesia dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Ibu Ita, Wali Kota Semarang. Nah, tadi kan kita sudah berbicara soal ketahanan pangan ya Bu di Kota Semarang ya. Kira-kira program kerja utama dari Pemkot Kota Semarang selain itu apa lagi sih Bu? Jadi terkait dengan program dari Bapak Presiden yaitu pemberian makan bergizi gitu ya. Namanya programnya Strawberry. Jadi pemberian untuk para siswa untuk makan bergizi dan juga mencegah obesitas. Jadi kalau kita bicara kan anak-anak kita ini kan sekarang sudah terbiasa makannya junk food. Makannya itu yang kekinian gitu ya. Kemudian saya melihat itu kan kalau anak-anak kita diberikan makanannya itu yang kayak yang makanan-makanan model-model yang zaman dulu pasti mereka nggak tertarik gitu ya. Terus saya mempunyai ide untuk bagaimana juga membuat menu yang sesuai dengan anak-anak kita, anak-anak sekarang gitu ya, dengan makan yang bergizi tetapi kekinian gitu. Nah, dan makanya ada program Strawberry, kemudian kami juga mengajak anak-anak sendiri itu juga untuk menciptakan resep-resep. Nah, resep-resep itu ini sudah kita buat. Jadi ini resep-resep yang dibuat, Mas, untuk anak-anak dengan makanan bergizi. Jadi ini kita buat, ini kita hasil dari anak-anak itu sendiri. Jadi makanannya kekinian-kekinian, tapi kita juga sudah cek dengan gizinya. Jadi buku ini sudah ada gizinya. Nah, dengan seperti itu kita juga sudah mencoba berkolaborasi dengan Persatuan Jasa Boga memberikan contoh makanan bergizi ke anak-anak SD dan SMP. Dan alhamdulillahnya itu anak-anak seneng, malah bahkan minta dimasakkan lagi gitu. Karena makanannya ini sebenarnya makanan yang sama, cuman kita berikan nama-nama yang sesuai dengan anak-anak sekarang gitu ya. Jadi itu adalah program yang kami bisa inline dengan pemerintah pusat dan juga lari ke ketahanan pangan. Kemarin kami coba dengan membelinya bahan-bahan itu yang ada di sekitar, seperti sini. Jadi kalau di Kecamatan Ngalian kami beli bawang merah, ini ada di sini dari kelompok-kelompok tani. Kemudian umpamanya tahu, di sini kan juga ada sentra industri tahu gitu. Bagaimana mengkolaborasi antara ketahanan pangan, kemudian masyarakat ini juga ikut peran serta dalam
istilahnya menanam massal ya, urban farming seperti ini, dan diimplementasikan juga untuk anak-anak kita. Oke, tadi kan disebutkan ya Bu ya, bahwa meskipun desainnya juga kekinian ya, sehingga bisa disukai oleh banyak anak-anak dan juga ini bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak itu sendiri ya. Dan sebetulnya target utamanya siapa sih Bu dari program ini? Memang banyak segmen yang akan diberikan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Tapi ini mungkin SLTP, SLTA, karena ini kan ada juga pondok pesantren. Kemudian juga akan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, ibu anemia, dan kami di sini sudah ada ini menunya gitu ya, sehingga nanti kalaupun dilakukan di Kota Semarang dan memakai dengan bahan-bahan dengan kearifan lokal, kami sudah siap ada menunya itu. Oke, berarti ini akan menjangkau seluruh jenjang sekolah ya Bu ya, ditambah juga akan di ibu-ibu hamil juga mungkin akan mendapatkan dari program ini ya. Ketika program ini diluncurkan, apa respon dari masyarakat Semarang Ibu? Ya mereka senang ya, kalau yang terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui, atau bahkan anak stunting ini sebenarnya kami sudah melakukan jauh-jauh hari gitu ya. Dan yang kalau untuk yang anak-anak kemarin makan siang bergizi ini kan memang pada beberapa waktu yang lalu. Tapi responnya yang sangat luar biasa tadi itu. Jadi begitu dikasih diberikan makanan kemarin dengan PPJI itu kami memberikan di 20 sekolah pilot projectnya, ya 20 sekolah, 4 SMP dan 20 SD. Kemudian nanti di minggu depan ini akan memberikan untuk anak-anak PAUD gitu, karena mungkin kan anak-anak PAUD dan anak-anak TK ini kan berbeda lagi makanannya gitu. Ya mereka responnya sangat luar biasa, bahkan minta dimasakin lagi gitu. Karena dan yang mungkin menarik bagi mereka itu yang terakhir itu saya ikut masak bersama Koki Cili. Jadi Koki Cili itu dari SMA, salah satu SMA negeri di Kota Semarang, dia master chef. Nah, dia juga mendemokan masak dari hasil ini, dari hasil buku menu. Kemudian ternyata anak-anak antusias gitu ya, dan mereka bilang nanti minta lagi dimasakin lagi. Lah ini yang tentunya ini kan akan menarik anak-anak untuk bisa makan, karena olahan-olahannya ini juga ciptaannya dari anak-anak sendiri. Mungkin boleh di-spill Bu, kira-kira menu makanannya apa aja sih Bu yang paling sudah diuji cobakan? Diuji coba ya, jadi kemarin kita membuat ada namanya chicken salted egg gitu ya, kemudian ada nasi goreng, tapi nasi goreng itu juga ala-ala yang luar gitu ya, yang nggak pakai warna kasih kecap-kecap gitu, enggak. Kemudian chicken katsu gitu kan. Kalau chicken katsu ini kan sebenarnya kalau kita yang saya kayak tua-tua gini kan ayam yang dilumuri panir gitu kan, tepung panir, tapi anak-anak kan taunya chicken katsu. Bahkan yang lucu itu waktu saya tanyakan waktu sebelum mau makan gitu kan, siapa yang nggak tahu chicken katsu? Diam aja. Jadi mereka tahu semua. Padahal sebenarnya kalau kita begitu lihat, ini kan cuman hanya ayam yang dilumuri tepung panir gitu. Tapi memang anak-anak seperti itu gimana? Bahkan saya kemarin masak sendiri Mas, dari hasil panen saya di rumah kan saya punya nih sekolah berkebun gitu. Jadi saya masak ala-ala kekinian, spaghetti libol ya. Spaghetti tapi lele dibuat bol gitu, bukan meatball tapi lele. Dan akhirnya mereka makan. Wortelnya saya iris kecil-kecil gitu ya. Jadi akhirnya mereka kan juga makan wortel. Coba anak-anak itu disuruh makan lele utuh, kemudian wortel utuh, pasti mereka akan aduh enggak lah gitu. Tapi begitu diolah menjadi makanan yang kekinian tapi penuh gizi gitu, ternyata mereka makan gitu. Nah itu yang menjadi satu ide di Kota Semarang dengan programnya Strawberry. Berarti memang fokusnya ketika memasak itu berupaya untuk membuat makanan itu menjadi tertarik ya Bu ya, menarik di mata para anak-anak gitu ya. Berarti kan sejauh ini sudah beberapa kali ya Bu melakukan uji coba gitu. Evaluasinya apa kira-kira? Evaluasinya mungkin makanannya mungkin terlalu besar porsinya gitu. Nah ini yang mungkin kita juga lakukan pemikiran. Saya banyak baca di media ya, di online maupun di berita gitu, bahwa banyak juga mungkin ahli-ahli atau masyarakat ketakutan dengan adanya sisa makanan. Nah ini evaluasinya ya. Akhirnya kami yang di akhir uji coba itu kami kasih magot. Jadi sisa-sisa makanan itu diberikan kepada magot. Magot ini adalah salah satu
makanan untuk lele, makanan untuk ikan, kemudian untuk ternak gitu ya, ayam dan sebagainya. Nah, dengan itu maka akan terjadi zero waste. Nah, ini yang jadi salah satu evaluasi bahwa sebenarnya juga tidak akan ada makanan tersisa kalau kita bisa memanfaatkan sisa makanan itu. Dan uji cobanya ya ini tadi, anak-anak pada pengen dimuatan lagi gitu. Tapi ya insya Allah nanti kita akan, kan menu-menu ini banyak sekali. Selain kami yang membuat, ini juga anak-anak dari, ini namanya resep ajaib koki cili, si kocil. Jadi ini adalah resep-resep yang dari anak-anak SMP, kemudian SD. Dan ini kan seperti ini, kimbab hook itu. Kimbab, lah ini ternyata kan dari hasilnya dari sawi, kemudian ada timun, ada wortel gitu. Tapi mereka anak-anak ini kan senang dengan pola-pola gini. Tapi ini sebenarnya sudah terpenuhi gizinya karena ada sawinya Mas, kemudian ada ayam, ada timun, ada wortel gitu ya. Kemudian ada ayamnya, sehingga ini sudah terpenuhi gizinya. Jadi seperti itu Mas. Untuk merealisasikan program ini tentu butuh dukungan banyak pihak ya Bu ya, dalam penyediaan makanan gitu. Itu kira-kira Pemkot Semarang akan kerjasama dengan siapa ya Bu? Ya, jadi sebenarnya banyak Mas. Kami sebenarnya juga sudah istilahnya menganggarkan ya, tapi kan kami kemarin mendapatkan informasi bahwa anggaran itu kan ada dari pemerintah pusat, tetapi kami kan juga tidak berdiam diri gitu ya. Jadi kami sudah siap kemarin. Kota Semarang ini kan sebenarnya pemerintah kota ini kan banyak berkolaborasi dengan stakeholder yang lainnya, dari perbankan, dari BUMN, BUMD, mungkin juga perusahaan-perusahaan private, dan mereka banyak membantu. Jadi kemarin pada saat kami uji coba di 20 sekolah selama 4 hari, itu kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena ini dibantu oleh CSR gitu. Sehingga ini yang menjadi bagaimana kita ini yang konsep bergerak bersama tadi Mas. Jadi antara pemerintah, kemudian pengusaha, penduduk. Tentunya ini adalah salah satu bagaimana kita ini bisa bekerja untuk menjadikan yang seperti sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden 2045 adalah Indonesia Emas. Mungkin terakhir ya Bu ya, harapan dan target ke depannya untuk program ini seperti apa ya Bu ya? Kami berharap ini program bisa berjalan terus gitu ya, sampai di 2045 ini anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat. Karena pada tahun ini pun bonus demografi di Kota Semarang ini sudah mulai bergerak. Nah, sehingga harapan kita ya tentunya dengan banyaknya anak yang pintar, dengan banyaknya tadi program gizi ini bisa terrealisasi dan nantinya akan bisa semuanya. Awal ini kan sekitar 20-30 juta anak se-Indonesia. Nah, kalau memungkinkan umpamanya nanti kita bisa bergerak bersama. Katakanlah di Kota Semarang masih berapa yang bisa disupport oleh pemerintah pusat. Nanti kami mungkin kan kami masih punya juga anak-anak yang membutuhkan support tadi ya, makanan bergizi. Mungkin kami nanti juga diperkenankan untuk bisa berkolaborasi. Kami dari pemerintah Kota Semarang siap karena apapun ini demi untuk anak-anak kita semuanya. Oke, Bu Ita, terima kasih banyak telah berkenan untuk berbincang dengan kami. Saya harap programnya sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Mas. Demikian pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Ibu Ita, Wali Kota Semarang, dari Kota Semarang untuk Indonesia. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.